Dani Olmo menjalani debut manis bersama Barcelona saat menghadapi Rayo Vallecano di La Liga, Rabu 28 Agustus waktu Indonesia Barat. Pemain internasional Spanyol itu masuk di awal babak kedua menggantikan Ferran Torres dan berperan penting dalam membantu timnya meraih kemenangan. Tim Katalan tetap tertinggal berkat gol cepat Unai Lopez saat pertandingan hanya tersisa 9 menit. Namun kedatangan Olmo memberi energi baru pada pertandingan Blaugrana. Pedri kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-60. Sebelum pemain termahal Barca musim panas ini, sejauh ini, menjadi pahlawan kemenangan timnya. Mantan pemain RB Leipzig itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-82, untuk memastikan kemenangan 2-1 Blaugrana atas Rayo. Olmo berharap bisa tampil sebagai starter di Estadio Olímpic Luis Companys saat Barca menghadapi Real Valladolid di La Liga, Sabtu 31 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Joao Cancelo akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Manchester City resmi mengumumkan transfer Cancelo ke Al Hilal pada Rabu 28 Agustus waktu Indonesia Barat. Joao Cancelo pindah ke Al Hilal dengan kontrak permanen. Demikian bunyi pernyataan di situs resmi Manchester City. Bek sayap internasional Portugal itu bergabung dengan Al Hilal dengan biaya transfer awal sebesar 21 juta pound. Cancelo diyakini telah menyetujui kontrak berdurasi 3 tahun dan akan menerima gaji sebesar 15 juta pound per tahun. Cancelo sendiri punya banyak ide soal kemungkinan Barcelona mempermanenkannya sebelum setuju pindah ke Al Hilal. Namun krisis finansial yang masih menyelimuti Blaugrana membuat mustahil untuk merekrut Cancelo. Pemain berusia 30 tahun itu akan bergabung dengan beberapa pemain Eropa dari Al Hilal, antara lain Neymar, Aleksandar Mitrovic, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, dan Renan Lodi. Saya telah mengalami banyak momen yang sangat spesial selama karir saya di klub hebat ini. Saya ingin berterima kasih kepada rekan satu tim saya, para pelatih, seluruh staf City, dan para penggemar atas segalanya selama saya berada di sini, kata Joao Cancelo sambil menyapa saya. Liverpool telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Giorgi Mamardashvili dari Valencia, dengan sang kiper menghabiskan musim 2024-25 bersama klub La Liga tersebut sebelum tiba di Anfield menjelang musim 2025-26. Mamardashvili mendapat banyak perhatian atas penampilannya untuk Georgia di Euro 2024, terutama saat bermain imbang 1-1 melawan Ceko. Keinginan Liverpool untuk merekrut kiper baru musim panas ini semakin meningkat dengan minat Arab Saudi terhadap pemain nomor 1 saat ini, Alisson, meski pemain Brasil itu akhirnya menolak tawaran tersebut. Mamardashvili tampil gemilang sejak bergabung dengan Valencia dari Dinamo Tbilisi pada 2021 dengan mencatatkan 31 clean sheet dalam 102 penampilan. Liverpool dilaporkan membayar 29 juta pound untuk kiper tersebut. Sang kiper akan berusaha menampilkan performa bagus di Valencia musim ini dengan harapan bisa memberi Alisson ancaman nyata untuk posisi teratas di Anfield ketika ia tiba tahun depan. Fabrizio Romano mengatakan Juventus telah setuju untuk menjual Federico Chiesa ke Liverpool seharga 11 juta pound plus bonus, dan pemain sayap Italia itu akan terbang ke Merseyside hari ini, Rabu 28 Agustus untuk menyelesaikan transfernya. Manajer Juventus Thiago Motta dengan tegas mengecualikan Chiesa dari rencana jangka panjangnya, sehingga Chiesa harus mencari slot pada akhir bursa transfer musim panas. Chiesa telah menyumbangkan 32 gol dan 23 assist dalam 131 pertandingan untuk Juventus sejak melakukan debutnya pada tahun 2020. Mantan winger Fiorentina itu juga menjadi pilar timnas Italia dan membantu Azzurri menjuarai Euro 2020. Kabar transfer Chiesa mencuat tak lama setelah Liverpool resmi mengakuisisi kiper Valencia, Giorgi Mamardashvili, meski bintang asal Georgia itu akan tetap dipinjamkan ke La Liga selama setahun. Musim 2024-25. Jika transfernya rampung tepat waktu, Chiesa bisa melakoni debutnya bersama The Reds saat bertandang ke Manchester United, Minggu 1 September. Arsenal akhirnya berhasil mencapai kesepakatan untuk Mikel Merino. Sang gelandang resmi dikontrak The Gunners dari Real Sociedad dengan nilai transfer sekitar 31,6 juta pound. Ini mengakhiri saga transfer panjang yang membuat Merino menjadi pemain ketiga yang direkrut Arsenal di jendela transfer ini, setelah David Raya dan Riccardo Calafiori. Arsenal mengumumkan langkah tersebut dengan membagikan gambar Merino yang memperkenalkan manajer Mikel Arteta kepada rekan satu tim barunya. Pemain berusia 28 tahun itu kemudian ikut mengunggah serangkaian gambar yang meninjau kembali foto masa kecilnya di tahun 2005, di mana ia terlihat mengenakan seragam kandang Arsenal musim 2004-05. Always a Gunner, tulis Merino dalam unggahannya.
Merino memiliki pengalaman Liga Premier setelah bergabung dengan Newcastle United dengan status pinjaman pada tahun 2017 sebelum kepindahannya dari Borussia Dortmund menjadi permanen. Pemain Spanyol itu mencatatkan 25 penampilan untuk The Magpies sebelum menandatangani kontrak dengan Real Sociedad pada 2018. Kontrak Szczęsny dengan Juventus diakhiri pada akhir musim lalu dan dia kini mengumumkan pengunduran dirinya dari olahraga tersebut. Mantan pemain internasional Polandia ini menghabiskan 8 tahun di Arsenal, termasuk masa pinjaman di Brentford dan Roma, sebelum pindah ke Juve pada tahun 2017. Dia menghabiskan 7 tahun di Italia dan kini memutuskan untuk pensiun, setelah juga memainkan 84 pertandingan untuk tim nasional. Kabar pensiunnya Szczęsny menjadi sebuah kejutan besar mengingat ia dikabarkan tengah melakukan pembicaraan untuk pindah ke Arab Saudi guna memperkuat Al Nassr. Ia berpotensi mendapat penghasilan hingga 16 juta pound per musim, namun lebih memilih gantung sepatu. Setelah melakukan debutnya pada tahun 2009 bersama The Gunners, ia telah berada di puncak olahraga ini selama 15 tahun. Tom Haye masih belum akan memiliki klub musim panas ini. Ada rumor yang menyebutkan raksasa Kroasia Dinamo Zagreb sedang mengincarnya. Menurut media Kroasia Hersport, Zagreb sedang memantau Tom Haye. Gelandang Indonesia itu masuk radar mereka musim panas ini. Zagreb sedang mencari gelandang baru untuk musim ini. Hal ini setelah Josip Misic tak mendapat dukungan memadai. Dinamo Zagreb khawatir Kapten Arjan Ademi tidak akan selalu bisa melindunginya mengingat usianya sudah menginjak 33 tahun. Sedangkan pemain seperti Branko Pavic masih terlalu muda, berusia 17 tahun. Tom Haye tidak akan memiliki klub musim panas ini. Heerenveen tak memperpanjangnya. Setelah sempat membela The Super Friesen sejak 2022. Ia mempunyai rekor 86 penampilan dan mencetak 7 gol. Musim lalu ia membantu Heerenveen finish di peringkat 11 klasemen Eredivisie. Selain Heerenveen, beberapa klub juga dikaitkan dengan Tom Haye. Mulai dari Como, AZ Alkmaar, Besiktas, Sivasspor dan Fortuna Sittard. Menurut agennya, Haye ingin bermain di luar Belanda. Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Argentina U20 pada turnamen Earth on Ice Seoul 2024 Cup, Rabu 28 Agustus. Bertanding di Stadion Mokdong, Korea Selatan, tim asuhan Indra Syafri menang 2-1. La Albiceleste Junior tampil lebih dominan dibandingkan Garuda Nusantara dan berhasil membuka gawang Ikram Al-Ghifari pada menit ke-17. Tendangan penjuru Argentina menghasilkan bola liar di depan kotak penalti Indonesia, yang kemudian ditendang keras oleh Rodrigo Ezequiel Stocco, sebelum dibelokkan oleh Mirko Juarez untuk membuka skor. Meski perlahan bangkit dari tekanan Argentina, Indonesia baru bisa membalas gol Juarez pada menit ke-74 melalui sundulan Kadek Arel. Bintang Bali United itu memenangkan duel udara melawan kiper Lucas Sebastian Chufia untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Tak lama kemudian, Indonesia kembali memukul Argentina dan memimpin melalui penalti, setelah Muhammad Ragil dilanggar di area terlarang. Mauri Simon yang dipercaya sebagai eksekutor berhasil mengakali Chufia dan memastikan kemenangan King Indo.